9 bulan ibu mengandung. Mama. Wih, bukuku sudah jadi. Ceritain dong, Ma. Ayo, sini. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ida dan ini Kian. hari ini kami mau bercerita tentang kasih sayang seorang Ibu. Tadang, ini bukunya. Judulnya apa, Nak? Airin. Ada bisa baca nggak? Bisa. Coba dibaca. Airin adalah gadis kecil yang cantik yang tinggal sama ibunya. Sang ayah sudah lama meninggal. Semasa ayah masih hidup, Airin selalu dimanja segala Keinginannya selalu dituruti. Kini Airin menjadi gadis kecil yang sombong, semena-mena, dan selalu ingin menang sendiri. Berikut ini ceritanya. Wow. Saat itu, ibu sedang memetik sayur di kebun untuk dijual di pasar. Airin, tolong ambilkan air, Nak. Ibu sangat haus, pinta ibunya. Ibu kan bisa ambil sendiri di dapur. Kalau begitu, bisa bantu ibu untuk membawa sayur mayur ini ke dalam rumah, Nak. Pekerjaan ibu sangat banyak hari ini. Apakah ibu tidak bisa melihat? Aku sedang sibuk, Ibu. Teriak Airin yang masih sibuk merias diri. Suatu hari, ketika Airin sedang menyisir rambutnya, Ibu, Ibu, Ibu. Airin berteriak dari dalam kamarnya. Ada apa, Nak? Sisir aku patah. Ibu harus membelikan aku sisir baru. Sekarang juga. Tidak bisa, Airin. Sekarang ibu harus menyelesaikan pekerjaan. Besok ya. Tidak mau. Aku mau sekarang. Sekarang ibu juga belum dapat uang. Pokoknya aku mau sisir baru. Kalau ibu belikan besok, aku juga mau beli gelang emas dan baju baru. Kata Airin tanpa melihat ibunya. Sikap Airin membuat ibu sedih. Dan ibu berdoa semoga Airin berubah jadi lebih baik. Di malam hari, ibu termenung, memikirkan bagaimana caranya memenuhi keinginan Airin, karena ibu sangat menyayangi Airin. Akhirnya, ibu mengambil uang dari celengan yang selama ini disimpan untuk biaya sekolah Airin. Pagi hari, ibu menemui Airin. Airin, ibu ada sedikit uang, bersiaplah kita ke pasar. Hore, ibu harus membelikan gelang emas hari ini. Akhirnya, Airin dan ibu bersiap-siap ke pasar. Ibu membawa sayur mayur untuk dijual di pasar. Ibu, Ibu, kenapa ibu membawa sayur itu?
untuk dijual, Nak, agar kita bisa beli beras untuk besok. Tidak usah dibawa, Ibu. Aku malu. Masa ke pasar bareng Ibu yang gendong sayur sih? Tapi, Nak, belum sempat Ibu meneruskan kata-katanya, Airin sudah mengambil sayuran dari gendongan Ibu dan diletakkan dengan kasar di halaman rumah. Hingga sayur mayur itu berserakan. Ayo Ibu, kita berangkat sekarang. Aku sudah tidak sabar ingin Mama kai gelang baru Dan Ibu hanya diam, mengikuti anaknya ke pasar dengan wajah sedih. Sampai di pasar, Airin membeli semua yang dia inginkan. Ibu, aku ingin sandal itu, teriak Airin. Tapi Nak, uangnya tinggal sedikit untuk beli beras esok hari. Aku mau sandal itu, Ibu. Ibu harus membelikan untuk aku. Aku tidak mau pulang kalau Ibu tidak belikan sandal itu. Akhirnya, dengan hati yang sedih, terpaksa Ibu membelikan sandal tersebut. Uang Ibu sudah benar-benar habis. Airin pulang ke rumah dengan bahagia, tidak peduli dengan Ibu yang tampak bersedih. Sesampai di rumah, Ibu sangat lelah dan bersedih melihat sayuran yang berantakan di lantai. Jika aku tidak mengambil dan menjual sayur mayur ini, bagaimana besok Airin bisa makan? Ibu bergumam dan mengambil sayur-sayur itu, dan air mata menetes di pipinya. Sedangkan Airin sangat bahagia, berputar-putar di kamarnya, memandang dirinya yang semakin cantik dengan baju, sandal, dan gelang baru. Tiba-tiba perutnya berbunyi, kerucuk, kerucuk. Ibu, aku lapar, ambilkan makanan untukku. Airin berteriak memanggil Ibu. Ibu, di mana Ibu biasanya? Ibu langsung datang jika aku manggil. Setelah lama memanggil Ibu, akhirnya Airin ke dapur untuk mengambil makanan. Tapi Airin tidak menemukan satupun makanan di dapur. Airin keluar sambil untuk mencari Ibu. Ibu, bangun. Aku mau makan. Airin berteriak sambil mendekati Ibu. Karena Ibu tetap diam, Airin berusaha membangunkan Ibu. Dan Airin terkejut, badan Ibu sangat panas. Ada air mata mengalir di kedua pipi Ibu. Airin terdiam, menatap Ibu. Untuk beberapa saat, Airin terdiam, menyadari Ibu yang pingsan. Airin segera membawa Ibu masuk ke dalam rumah dan membaringkan Ibu di kamar. Airin masih duduk bersimpuh di samping Ibu. Airin teringat ketika ia sakit, Ibu yang merawatnya dengan penuh kasih dan sangat mengkhawatirkan keadaan Airin. Airin teringat semuanya. Selama ini, Ibu begitu sabar menghadapi sikapnya. Dari pagi sampai sore, Ibu selalu bekerja. Dan Airin, Ibu, maafkan Airin yang selama ini selalu membuat Ibu sedih. Ibu,
Bangunlah, jangan tinggalkan Airin sendiri. Ibu, maafkan Airin. Airin tidak bisa apa-apa tanpa ibu. Airin bukan siapa-siapa tanpa ibu. Airin menyesal selalu membuat ibu bersedih. Airin berjanji akan selalu membantu ibu, tidak akan marah-marah lagi kepada ibu. Airin janji akan menjadi anak yang baik. Airin tidak akan lagi menyia-nyiakan kasih sayang ibu. Ibu, cepatlah bangun agar Airin bisa berbakti kepada ibu. Airin sangat menyesal sikap-sikapnya yang tidak terpuji kepada ibunya selama ini. Ibu sangat merasa bahagia mendengar penyesalan Airin. Ketika ibu sadar, segera Airin memeluk ibu. Dan setelah itu, Airin benar-benar menjadi anak yang berbakti dan hidup bahagia bersama ibunya. Ibu adalah seorang yang sangat menyayangi kita sejak kecil. Ibu adalah sosok malaikat tak bersayap di dunia ini. Dari ibu kita belajar semua hal. Pengorbanan ibu untuk kita sungguh luar biasa. Sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk beliau, tidak sebanding dengan pengorbanan seorang ibu kepada kita. Ibu akan melakukan apapun agar melihat anaknya bisa meraih keberhasilan. Bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun tanpa mengharapkan imbalan dari anaknya. Ibu, maafkan kami. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di seluruh dunia. We love you.